Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Tumbal Tali Perawan. Kisah dari Netra Kala yang pastinya seru pakai banget ya. Dan buat teman-teman yang suka baca nih, wajib banget ngunjungin karya karsanya Netra Kala, karena di sana kisahnya keren-keren banget teman-teman ya. Dan juga jangan lupa di-follow juga Twitternya Netra Kala supaya teman-teman bisa tahu kisah apa lagi yang ada di sana ya, kisah apa lagi yang baru. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Tidak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Ilmu hitam di balik kematian Negro. Tumbal Tali Perawan Part 2. Sudah hampir 15 menit lamanya Adit berada di kamar mandi, namun seperti ada sesuatu yang menahannya untuk terus berdiam diri di dalam kamar mandi. Dit, masih lama Dit. Terdengar suara Pade dari arah luar kamar mandi yang membuyarkan lamunannya. Buru-buru Adit melangkah membuka pintu. Kamu ini kok di kamar mandi lama banget sih Dit, ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Adit tidak menjawab, kemudian ia berjalan lalu duduk di amben dan segera menikmati makanan yang sudah disediakan. Bos Armin, untuk sementara ini tidur di rumah ini Dit. Kasihan kalau dia harus di rumahnya sendirian, ucap Pade yang kini juga sudah duduk di samping Adit. Ya Pade, hanya itu yang bisa Adit ucapkan. Toh dia juga tidak ada masalah jika Mbok Sarmin harus tinggal sementara di rumah neneknya. Jadi jam berapa Pade pemakaman dilangsungkan? Tanya Adit sembari menuangkan secangkir kopi. Jenazah Ningrum masih di rumah sakit. Ya mungkin besok atau lusa baru bisa dimakamkan, jawab Padenya. Kematiannya begitu aneh. Ya, walaupun ini bukan yang pertama kalinya, lanjut Padenya lagi sambil menghidupkan sebatang rokok. Maksud Pade, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, ucap Adit kaget. Dulu sekali pernah ada kejadian seperti ini. Dan, sudahlah, lupakan saja. Mungkin cuma kebetulan, ucap Padenya dengan menghela nafas panjang. Jelas sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pade Marwanto. Tampak sekali ada raut kekhawatiran yang muncul di wajahnya. Melihat ekspresi Adit yang penasaran, Padenya tersenyum. Sudah, tidak perlu kamu pikirkan. Tujuan kamu kesini kan untuk liburan. Dan kalau kamu mau pergi-pergi, untuk sementara ini jangan sendirian dulu ya, ucap Padenya sambil bergegas pergi meninggalkan Adit yang masih termenung memikirkan ucapannya. Waktu berlalu dengan cepat. Seharian ini Adit hanya berdiam diri di kamarnya menuruti apa yang Padenya perintahkan. Ada rasa bosan yang muncul. Ingin rasanya ia pergi mencari udara segar, tapi sayangnya sedari siang setelah kepulangan Pak Kades, semua orang yang ada di rumah pergi ke tempat Bos Armin untuk membantu persiapan pengajian. Barulah pada sore sehabis asar mereka semua baru pulang. Sini, makan dulu, ucap neneknya sambil menepuk-nepukan tangannya saat melihat Adit datang dari arah kamarnya. Bos Armin kemana? Tanya Adit yang sudah duduk di sebelah neneknya. Dia itu masih di rumahnya. Nanti malam kan ada pengajian, mendoakan anaknya. Kamu mau ikut atau gimana? Jawab nenek sambil menyodorkan teh hangat untuk Adit. Pada awalnya Adit ingin ikut ke tempat Mbok Sarmin, tetapi dia ingat dengan ucapan laki-laki yang mengatakan
bahwa kematian Ningrum merupakan aib di desa ini, dan lagi pula Adit juga orang asing di desa ini, jadi lebih baik dia tidak ikut ke tempat Bos Armin. Enggak Nek, Adit masih nggak enak badan. Adit di rumah aja ya, ucap Adit tersenyum, sedangkan Pade dan Budenya hanya mengangguk mendengar jawaban Adit. Yowes, nanti semua pintu jangan lupa dikunci yo, ucap neneknya sambil pergi meninggalkan dapur menuju kamarnya. Malam datang begitu cepat. Nenek, Pade dan Budenya sudah pergi ke rumah Bos Armin dari sebelum maghrib. Setelah makan sore tadi, Adit langsung beranjak pergi dan masuk ke dalam kamar. Tidak ada kegiatan yang ia lakukan, hanya bolak-balik mengambil handphone dan terus memandangi foto Dinda yang masih ia simpan. Begitu rindunya Adit dengan Dinda. Kadang ia merasa jengkel, marah, tapi ada satu waktu di mana dia merasa dirinya benar-benar ingin bertemu dengan wanita itu. Merasa jengah dengan apa yang ia rasakan, Adit bangkit untuk membuka jendela kamarnya, berharap udara segar bisa sedikit membuat pikiran dan batinnya tenang. Sebatang rokok juga sudah ia pegang di antara kedua jarinya. Ces! Suara korek api yang digunakannya untuk membakar rokok yang sudah sedari tadi ia pegangi. Dihisap dalam-dalam rokok yang sudah ia nyalakan. Beberapa kali dia mengembuskan nafas bersamaan dengan keluarnya asap dari mulut dan hidungnya. Malam itu benar-benar terasa sendu bagi Adit. Bahkan sepertinya alam juga mendukung apa yang sedang Adit rasakan. Benar-benar sepi dan tenang. Sejenak, Adit berdiam diri, memejamkan mata dan merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Ada sedikit rasa aneh yang mengganggu pikirannya. Apa memang setiap hari seperti ini? Atau memang perasaanku aja ya? Kalau tiap malam menjelang desa ini terlihat lebih menyeramkan. Batinnya, srek. Seketika Adit membuka mata. Ya, ada seseorang yang sedang membuka pintu. Adit terdiam dan mendengarkan. Alih-alih ada suara neneknya atau anggota keluarga yang lain, justru keheningan yang membuat bulu kuduk Adit berdiri. Adit berniat untuk mengecek ke dalam. Justru kini Adit menangkap sesuatu yang mengganggu matanya. Ada orang yang tengah berdiri seolah sedang memandanginya. Adit tertegun. Dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Cahaya dari tiang listrik, naungan bayangan dari pepohonan dan kabut tipis membuat pandangan Adit sedikit kabur. Udah, Adit tiba-tiba tersentak. Ia menengok. Ada sesuatu yang jelas sekali membanting salah satu perabot yang ada di dapur neneknya. Teringat dengan siluet orang yang tengah memperhatikannya, Adit pun kembali berpaling melihat ke arah luar, namun sosok tersebut sudah tidak ada. Padahal Adit hanya memalingkan kepalanya sepersekian detik, tiba-tiba saja bulu kuduk yang merembang. Segera ia membuang rokoknya keluar dan menutup jendela dengan rapat. Dengan perasaan yang tidak enak, Adit mencoba untuk merebahkan badannya di atas kasur, berharap agar matanya bisa terpejam dan tertidur pulas. Baru saja ia memejamkan matanya, terdengar jelas suara lirih, tangisan wanita. Adit langsung duduk, ia mencoba mendengarkan dengan seksama. Mungkin Bos Armin, batin Adit, karena dia mengira jika anggota keluarganya sudah berada di rumah. Tapi ada yang aneh, ya, sedari tadi Adit tidak mendengarkan ada percakapan yang muncul dari arah luar kamarnya. Meskipun merasa takut, rasa penasaran Adit jauh lebih besar. Ia segera bangkit dan berjalan menuju pintu kamarnya. Saat membuka pintu dan mengedarkan pandangan, tidak ada seorang pun yang terlihat. Sepi. Bahkan lampu yang ada di kamar nenek maupun padenya juga belum menyala. Yang mana itu berarti mereka semua saat ini masih di rumah Bos Armin. Sekali lagi Adit mendengar suara lirih tangisan wanita. Nek, panggil Adit. Tidak ada jawaban. Jantung Adit berdebar semakin kencang. Dia mulai berjalan ke arah dapur. Dihidupkannya lampu-lampu yang belum menyala, berharap dengan penerangan dia bisa melihat sumber suara tersebut.
Hingga saat dia sudah berada di ambang pintu dapur, juga tidak terlihat seorang pun berada di sana. Adit sudah ingin kembali ke kamarnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya bertahan sehingga tadi dia sudah menutup pintu dapur saat orang-orang sudah pergi ke tempat Bos Armin. Siapa yang buka pintu belakang? Apa tadi udah ada yang pulang, terus pergi lagi dan lupa menutup pintu? Batin Adit keheranan. Sekali lagi, Adit mengedarkan pandangannya ke setiap sudut dapur, tapi ia tidak mendapati ada orang di sana. Adit melangkah, berniat untuk menutup pintu. Dia melihat sedikit ke arah luar, pandangannya tertuju pada seseorang yang sedang duduk meringkuk. Nenek, ucap Adit pelan. Tidak ada jawaban. Jelas sekali, wanita itu sedang menangis, tangisan pilu yang membuat siapa saja yang mendengarkan akan merasa iba. Adit melangkah pelan mendekati sosok tersebut. Dia tidak berpikiran sama sekali tentang sesuatu hal-hal yang mistis. Bude, sekali lagi Adit coba memanggil, tapi sama saja tidak ada sautan dari sosok itu. Adit menghela nafas. Ia kembali melangkah, namun betapa kagetnya dia. Wanita itu memalingkan kepalanya dengan cepat, bahkan Adit seperti mendengar suara seperti tulang yang dipatahkan menjadi dua. Kini di hadapan Adit ada sosok Ningrum, perempuan yang ia lihat jasadnya pagi tadi. Tolong mas, tolong aku. Ini bukan aku. Tolong, ucapnya sambil mengangkat benda merah yang ada di tangannya. Melihat itu, sontak Adit langsung menutup pintu dengan cepat. Dia berlari masuk ke dalam kamarnya, buru-buru mengunci pintu. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak lebih cepat. Astagfirullah, astagfirullah. Berkali-kali Adit menyebut nama Allah. Ini baru pertama kalinya dia melihat setan. Setengah berlari, Adit menuju ke arah meja. Dia segera meraih handphone yang sedari tadi tergeletak di sana. Tangannya begitu gemetar. Tanpa sadar, badannya sudah basah kuyup oleh keringat. Adit mencoba menghubungi padenya. Sia-sia. Tidak ada jawaban. Kembali dia mencoba menghubungi budenya. Beruntung. Halo? Kenapa, Dit? Ucap budenya lirik. Terdengar di belakangnya orang-orang yang sedang mengaji. Bude, tolong Bude. Tiba-tiba saja sambungan teleponnya mati. Sial, ucap Adit panik. Dia terdiam. Kini ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Tanpa aba-aba, langsung saja Adit membuka jendela dan melompat keluar. Dia berlari, terus saja berlari, tidak peduli ke arah mana tujuannya. Adit berlari sekuat tenaga. Hingga saat sadar, ia sudah berada di depan sebuah rumah yang cukup besar. Tok tok tok, tok tok tok. Adit terus mengetuk pintu rumah itu sambil sesekali melihat ke arah belakangnya. Nafasnya memburu. Ingatan bagaimana wujud setan Ningrum benar-benar masih terpeta jelas di depan matanya. Pintu rumah terbuka. Dia mendapati ada seorang wanita yang tengah berdiri sedang menggendong anak laki-laki. Tolong Bu, tolong, ucap Adit meminta bantuan kepada wanita tersebut. Masnya kenapa? Pak, teriak wanita itu ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian seorang laki-laki muncul. Adit, kamu kenapa? Ayo masuk dulu, ucapnya sambil membawa Adit masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Adit tak bisa bicara. Sudah, kamu tenang dulu. Ayo, ini diminum, kata Prianto sambil memberikan segelas air kepada Adit. Apa yang terjadi? Tanya Prianto saat melihat Adit sudah mulai tenang. Tadi di rumah Harjo. Adit lalu menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dari mulai dia melihat ada orang yang mengamati dari jauh sampai sosok Ningrum yang meminta tolong. Prianto yang mendengar cerita Adit sejenak tertegun, kemudian dia bangkit dan segera meminta istrinya untuk menghubungi Marwanto kalau Adit saat ini sedang berada di rumah mereka. Sudah, sekarang kamu tenang dulu. Setelah ini biar Marwanto yang datang untuk jemput.
Benar saja, tidak berselang lama terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Prianto. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk duluan, ucap Pak Prianto mempersilahkan Pade untuk masuk. Kamu itu kenapa, Todit? Tadi Bude bilang kamu nelpon lalu minta-minta tolong. Pas dicek rumah kamu sudah nggak ada, ucap Padenya khawatir. Sudah, tenang dulu. Kasihan ini ponaanmu, kata Pak Prianto, karena saat itu Adit masih terlihat syok. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menunggu dan menenangkan. Tadi Pade, waktu Adit di rumah, Adit ngeliat setan ningrum, ucap Adit dengan bergidik. Ini benar-benar pengalaman pertama baginya bertemu dengan yang namanya hantu. Baginya, di kota besar tidak ada yang namanya hantu atau setan atau apapun sebutannya. Serius kamu, Dit? Tanya Pade yang masih tidak percaya. Lantas kemudian Pak Prianto memberitahukan secara detail apa yang Adi ceritakan kepadanya. Ada raut kekhawatiran yang muncul dari diri Pak Prianto. Masalahnya itu siapa yang sedang bermain-main dengan ilmu hitam itu, Pri? Ucap Pade. Mendengar hal itu, Adit langsung mendongak. Kalau seperti ini jelas ponaanku yang bisa dituduh sebagai dalang dari semua ini. Dia baru saja datang ke desa ini, sorenya ketemu Ningrum, dan paginya Ningrum sudah meninggal, ucap Pade gelisah. Adit yang mendengar ucapan dari Padenya benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalang apa? Batin Adit sambil melihat Padenya. Kamu yang tenang duluan. Sebisa mungkin kita cegah orang yang sedang menuntut ilmu hitam itu. Hanya kamu dan beberapa orang warga saja yang tahu. Besok keponakanku datang ke sini. Dia juga mengerti hal-hal gaib. Semoga dia bisa membantu kita, ucap Pak Prianto mencoba menenangkan Pade. Adit yang sudah tidak bertenaga hanya mendengar obrolan mereka, tapi dia menyimpan rapat-rapat apa yang sudah didengarnya malam ini. Sebelum Adit dan Pade pulang, Pak Prianto berpesan agar kejadian yang dialami Adit tadi sebisa mungkin dirahasiakan, terutama pada Mbok Sarmin. Setelah ini, kamu langsung bersih-bersih, lalu tidur. Jangan buka jendela. Kalau mau ngerokok di dalam kamar atau di ruang keluarga aja. Kalau ada yang tanya, bilang aja, tadi ada maling yang coba masuk ke dalam rumah. Kamu paham? Ucap Padenya tegas dan dalam. Adit yang sebetulnya tidak paham maksud dari semua ini hanya bisa mengangguk. Dia berniat bertanya kepada Padenya esok hari. Benar saja, saat mereka sampai di rumah, nenek dan budenya masih menunggu di teras rumah. Tampak sekali raut wajah cemas dari wajah kedua wanita itu. Astagfirullah, Dit, kamu kenapa? Ucap nenek sambil memeluk Adit erat-erat. Sudah, Bu, biarin Adit masuk dan istirahat. Biar nanti Marwan yang menjelaskan, kata Padenya. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Adit tidak mendapati Mbok Sarmin sama sekali, tapi jelas ada suara wanita yang sedang menangis sendiri dari dalam kamar neneknya. Itu Mbok Sarmin. Sudah, kamu sekarang bersih-bersih dulu, biar nanti dibuatkan minuman hangat sama budemu, kata Pade Marwan menggiring Adit menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Adit segera duduk di amben dapur. Sesekali pandangannya mengarah ke pintu yang ada di depannya. Masih teringat jelas sosok Ningrum yang ia temui beberapa waktu lalu. Diminum dulu biar enakan, ucap budenya sambil memberikan secangkir teh jahe kepada Adit. Benar, tadi ada yang mencoba maling di rumah kita, Dit, tanya neneknya. Sekilas sebelum menjawab, Adit mengerling Padenya. Iya, Nek, awalnya Adit pikir itu nenek sama Pade, tapi pas Adit cek ternyata ada orang yang mungkin sedang berniat tidak baik. Langsung aja Adit pergi ke kamar. Karena memang orang itu terus mondar-mandir di depan kamar, ya Adit langsung lompat dari jendela terus kabur. Tahu-tahu udah ada di rumah Pak Kades, kata Adit berbohong. Pada awalnya, sang nenek tidak percaya dengan ucapan Adit karena merasa aneh. Tidak ada satupun barang yang hilang, hanya beberapa perabotan dapur yang berserakan di lantai. Ya wes, kamu tidur dulu, nanti Pade tidur di ruang tengah. Kalau ada apa-apa, langsung bangunin Pade, ucap Padenya.
Adit mengangguk dan segera beranjak menuju kamar. Sesampainya di kamar, Adit langsung merebahkan dirinya. Ada keinginan besok untuk langsung pulang ke kota, tapi Pade justru memintanya agar tetap tinggal selama beberapa hari. Mau tidak mau, Adit menuruti apa yang Pade Marwan katakan. Dia juga cemas kalau setan Ningrum akan mengikutinya hingga ke kota. Pagi sudah menjelang. Semalaman, Adit tertidur dengan pulas. Rasa lelah dan pegal karena beberapa kali terjatuh membuat dirinya langsung bisa memejamkan matanya. Jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Kretek, krek. Terdengar jelas suara tulang yang kembali ke posisi semula saat Adit menggeliat dan merentangkan tangan dan kakinya. Ada rasa malas untuk beranjak, terlebih dengan kejadian-kejadian semalam. Ingin rasanya ia kabur dari desa ini. Adit menghela nafas, bangkit dan berjalan menuju ke dapur. "Gimana, Dit? Wis enakan?" ucap sang nenek melihat Adit masuk ke dapur. "Sini, duduk dulu," pinta Pade Marwan. Karena terbiasa setelah bangun tidur, Adit harus bersih-bersih dahulu, termasuk gosok gigi dan mengeluarkan isi perut. Dia beranjak ke kamar mandi sebelum bergabung bersama padenya. "Habis sarapan, kamu ikut Pade ke ladang ya," kata Pade saat setelah menyeruput kopi yang masih terlihat mengepul. "Boleh Pade, sekalian cari udara segar," jawab Adit. "Budi kemana Pade ya?" tanya Adit saat tidak melihat keberadaan budenya. "Budemu lagi nganterin Mbok Sarmin ke pasar, beli keperluan untuk pengajian nanti malam. Nanti malam, kalau memang kamu ndak mau ikut, Adit ikut, daripada sendirian lagi di rumah," sela Adit sebelum Padenya menyelesaikan kalimatnya. "Ya wes, siap-siap sekarang, kita jalan ke ladangnya ya, sekalian olahraga kamu," ucap Pade sambil tersenyum saat melihat Adit hendak mengambil kunci motor yang tergantung di dinding dekat meja TV. Semalam juga Adit udah olahraga Pade," sungut Adit tidak terima dengan ucapan yang terlontar dari bibir pria parubaya itu. "Iya ya, ya wes Bu, aku pamit ke kebun. Nanti kalau ada apa-apa langsung kabari," ujar Padenya sambil mencium tangan nenek. Segeralah Adit juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua berjalan menuju ke ladang. Beberapa warga yang mereka temui tersenyum ramah, bahkan ada yang sengaja menghentikan mereka hanya untuk sekedar menanyakan siapa Adit. "Nah, dari sini sampai ujung sana dekat hutan itu, ini kebun milik kakekmu. Sekarang itu yang ngurusinnya cuma Pade, karena bapakmu itu gak mau, lebih milih jadi pengacara katanya," kata Pade sambil menunjukkan di mana saja batas ladang milik kakeknya. Setahu Adit, Padenya ini memang lulusan sarjana pertanian, jadi dia juga pasti tahu seluk-beluk tentang pekerjaannya saat ini. Adit hanya melihat-lihat apa yang dikerjakan oleh Pade Marwan. Sesekali dia berbincang dengan warga yang pekerja menggarap ladang milik kakeknya. "Luas juga ya," batin Adit. "Dit, sini Dit," panggil Pade setengah berteriak. Adit melihat dia sedang duduk di saung bersama seorang laki-laki yang Adit kenali sebagai pria yang menyuruhnya pulang saat ia berada di rumah Bos Armin. "Kenalin Dit, ini Kang Amar," kata Pade sambil memperkenalkan sosok Kang Amar kepada Adit. Kang Amar sendiri memiliki perawakan tinggi kekar, kulit khas orang pegunungan. Garis mukanya tegas dan memiliki harisma. "Kang, sapa Adit?" "Terakhir kali lihat kamu masih SD, sekarang sudah besar. Gimana kabar Gunawan di kota?" ucap Kang Amar. Setelah itu, mereka bertiga membicarakan hal-hal yang remeh. Barulah Adit tahu kalau memang dulu ayahnya juga merupakan anak badung di desa ini. Siang semakin terik. Beberapa kali Adit mengipasi kepalanya dengan topi yang ia kenakan. Pade dan Kang Amar sekarang sedang berjalan tak jauh dari saung tempat Adit berteduh. "Dit, kita pulang sekarang. Jenazah Ningrum sudah dibawa ke rumahnya," ujar Padenya yang terlihat terburu-buru. Adit hanya bisa menurut dan segera mengikuti Padenya dan Kang Amar.
Sesampainya di rumah Bos Sarmin, sudah banyak warga yang bergerombol, beberapa sedang menyiapkan kursi, dan sebagian lainnya bergegas menuju pemakaman untuk membuang liang lahat bagi Ningrum. "Jangan jauh-jauh dari Pade," ucap Padenya sambil menyeret Adit untuk dekat-dekat dengannya. Entah kenapa, semenjak kejadian semalam, Adit merasa bahwa Pade Marwanto selalu berusaha agar Adit tak lepas dari pengabatannya. "Pak Kades," sapa Pade saat sudah duduk di sebelah orang nomor satu di desa itu. Beda sekali dengan nada pembicaraan yang Adit dengar semalam. Kini Pade sedang berbicara dengan pemimpinnya, bukan dengan teman sebayanya. Mar, dari mana?" jawab Pak Kades sambil tersenyum. "Nanti setelah pemakaman, kalian datang ke rumah ya," lanjutnya lirih yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Prosesi pemakaman Ningrum berlangsung cepat. Jarak antara rumah dan kuburan tidak terlampau jauh. Sebelum prosesi pemakaman dimulai, Adit sengaja membantu warga desa untuk menyiapkan segala sesuatunya. Beberapa kali dia melewati tempat di mana jasad Ningrum ditemukan. Mungkin ini hanya perasaannya saja, tapi tiap kali dia melintas, bau amis selalu tercium olehnya. Jasad Ningrum sudah selesai dikuburkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi saat prosesi pemakaman. Hanya Bos Sarmin yang terus-menerus menangis dan pingsan beberapa kali. Wajar, pikir Adit, karena ditinggal anak semata wayangnya. Orang tua mana yang tidak sedih saat melihat anaknya pergi mendahului? "Adit, ikut ke rumah Pak Kades, Pade?" tanya Adit lirih saat mereka semua berjalan kembali dari pemakaman. "Ya, ikut saja," ucap Pade yang kini berjalan mendahului Adit. Sesampainya di rumah Pak Kades, nampak sudah ada beberapa orang termasuk Kang Amar dan sosok yang pernah Adit temui sebelumnya. "Arif," ucap Adit sedikit kaget. Dia tidak menyangka kalau dia akan dipertemukan lagi oleh orang yang menurutnya asik, tapi sedikit aneh. "Oh, kalian sudah saling kenal," kata Pak Prianto keheranan. "Nah, ini pemuda yang Arif ceritakan, Pak," ucap Arif tersenyum sambil menyalami Adit dan Pade Marwanto. Seolah keberadaan mereka tidak layak menjadi konsumsi publik, Pak Prianto menggiring mereka untuk duduk di teras belakang rumahnya. Seteguk kopi dan makanan ringan juga sudah tersaji. Tak luput sebelum mereka masuk, semua orang diwajibkan untuk membersihkan diri dahulu. Mengingat di rumah itu ada seorang balita khawatir jika ada sawan yang menempel dari kuburan. "Jadi Bok Sarmin sudah mengetahui penyebab dari kematian Ningrum?" tanya Pak Amar yang seketika atmosfer di ruangan itu berubah. Yang awalnya santai, penuh dengan gurauan, kini semua menatap Pak Amar dengan sungguh-sungguh. "Sudah, tadi waktu aku berada di rumahnya, aku minta Mbok Sarmin dan Nek Arjo untuk berbicara sebentar," ucap Pak Prianto. Terlihat asap dari rokok yang ia hisap keluar dari bibir dan hidungnya. "Jadi, apa penyebab kematian Ningrum? Apa benar dia bunuh diri?" tanya Pak Amar. "Tidak, penyebab kematian memang gantung diri. Tapi ada faktor lain yang membuatnya meninggal. Ada seseorang yang memaksa janinnya keluar dan membawa ari-ari si jabang bayi," ucap Pak Prianto dengan menutup matanya. Adit yang mendengar hal itu merasa merinding hebat. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri mengingat setan Ningrum yang ia temui tadi malam. Biadab orang yang melakukan itu sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai manusia, geram Pade mendengar penuturan Pak Kades. Sekarang itu masalahnya bukan di situ. Pelaku ini memang bukan lagi manusia, tapi iblis yang menyerupai manusia. Kalau kita membiarkan orang ini berkeliaran, kejadian itu akan terulang kembali. Ingat, 3-4 bulan setelah kematian Asi, ada korban selanjutnya dengan kondisi yang sama, walau kondisi jasadnya terbilang jauh lebih baik, ujar Pak Prianto serius. Adit hanya diam mengamati orang-orang di sekitarnya. Kalau memang ini pertemuan rahasia agar tidak menghebohkan warga, kenapa pula Adit yang bisa dikatakan orang asing justru ikut duduk di antara orang-orang ini?
Kamu tahu kenapa orang itu meninggalkan jasad Ningrum dan janinnya dan hanya membawa ari-ari dari bayi yang bahkan masih dalam hitungan bulan? Tanya Pak Amar kepada setiap orang yang sedang duduk di sana. Kepala Adit mulai terasa berat. Dia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini, sedangkan Arif juga sedari tadi hanya diam memperhatikan. Sesekali mata mereka bertemu, tapi Adit tidak bisa menangkap apapun yang mereka maksud. Tumbal, ucap Arif seketika. Benar, entah untuk kekayaan atau apapun, saya sendiri juga tidak tahu. Yang kumaksudkan sekarang, siapa yang membuahi Ningrum sampai tidak ada satupun orang yang tahu kalau Ningrum itu sedang hamil, ucap Pak Amar. Otak Adit berpikir keras. Benar, siapa yang sudah menghamili Ningrum, dan anehnya tidak ada seorang pun yang tahu tentang kabar kehamilan Ningrum. Bisa jadi orang yang menghamili itu adalah pelakunya, ceplos Adit. Dia tidak sadar akan apa yang ia katakan, padahal sedari tadi dia sudah berniat hanya untuk mendengarkan. Kini semua orang yang ada di meja itu menatap Adit. Ya sayangnya kita tidak tahu, dan semua saksi yang melihat keberadaan Ningrum sebelum meninggal mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat dia sedang dekat dengan laki-laki, kata padenya. Dulu aku pernah mendengar cerita dari orang tuaku. Aku masih ingat ada kejadian yang mirip sekali. Ada orang yang memang sedang mendalami ilmu hitam, dan dia melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara menghamili dan mengambil ari-ari dari wanita yang dihamilinya itu. Kalian tahu apa itu? Tanya Pak Amar sambil tersenyum kecut. Tumbal tali perawan, kata Arif dengan mata membulat sempurna. Tumbal tali perawan? Apa itu? Tanya Adit penasaran. Setiap pasang mata yang ada di meja melihat Adit dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. Praktek ilmu hitam. Orang yang ingin mendapatkan kesaktian atau kekayaan secara instan dengan menumbalkan wanita yang sedang mengandung tapi hamil di luar nikah. Jelas Arif datar. Jadi kematian Ningrum itu ada kaitannya dengan praktek ilmu hitam, ucap Adit ngeri. Ada kemungkinan itulah yang sedang terjadi, tapi kita tidak bisa menyimpulkan itu secara langsung. Bisa jadi memang ini adalah pembunuhan biasa, dan itu urusan polisi untuk menangkap pelakunya. Tapi jika sudah berkaitan dengan ilmu hitam, semua akan lebih rumit lagi, ucap Pak Kades. Raut wajahnya benar-benar terlihat cemas. Jika memang ini adalah urusan desa ini, kenapa saya harus duduk di sini sekarang, Pak? Bahkan saya juga tidak mengenal orang-orang di desa ini, tanya Adit. Ya, sedari tadi dia penasaran dengan keberadaannya yang diikut sertakan dalam perbincangan tentang tumbal atau apalah namanya. Justru karena kamu yang dihantui Ningrum, maka dari itu saya meminta Marwanto untuk mengajakmu, kata Pak Kades. Adit masih tidak mengerti dengan tujuan dari mereka. Mungkin saja memang kebetulan dia sedang apes kemalam kemarin sampai ada setan yang mengganggunya. Apa tidak aneh, Dit? Kamu baru sehari ketemu Ningrum, lalu dia menemuimu dan meminta tolong, ucap Pak Amar. Ya, mungkin aja emang Adit yang lagi apes, Pak, sanggah Adit yang masih menyangkal kalau dia ada kaitannya dengan semua ini. Dan ada puluhan orang di desa ini yang dia kenal, lantas dia malah memilih orang yang baru saja dia kenal. Begitu, kata Pak Amar mengejek. Benar juga, ada puluhan orang yang Ningrum kenal, tapi kenapa malah menemui Adit untuk meminta tolong? Sudah paham sekarang? Ada orang yang sedang mengincarmu. Aku harap diriku salah, tapi kalau benar, teror dari Ningrum tidak akan berhenti dalam satu malam, ucap Pak Amar menatap Adit lekat-lekat. Sedangkan Adit, dia hanya terdiam mengeri dengan apa yang diucapkan oleh Pak Amar. Saat memandang padanya pun, dia juga tidak mendapat jawaban sama sekali. Adit dan Pak Ade Marwanto sudah berada di rumah Nek Harjo. Setelah selesai membicarakan tentang kematian Ningrum, mereka segera pamit untuk pulang. Terlebih, memang langit sudah mengabu, tidak baik untuk keluar malam-malam di waktu seperti ini. Dit, ucap adenya tengah berdiri di ambang pintu kamar Adit. Ya Pak De, jawab Adit yang langsung duduk dari pembaringannya.
Pade berjalan masuk ke kamar dan membuka jendela yang sedari tadi Adit tutup. Udara dingin langsung terasa menyeruak, membuat tubuh Adit bergidik. Saat Adit melihat keluar, ada sedikit kerisauan dalam batin Adit. Desa itu tampak benar-benar sepi dan mencekam, ditambah kabut tipis yang sudah mulai turun. Tiba-tiba saja dia merasa kangen dengan ayah, ibu, dan Nisa. Jangan sampai orang rumah tahu soal apa yang kita bicarakan tadi di rumah Prianto ya, kata Pade menoleh menatap Adit. Enggak Pade, Adit belum cerita apapun dengan siapapun. Pade tahu apa yang kamu pikirkan, tapi percuma saja jika kamu kembali ke kota. Kalau memang benar ada orang yang sedang mengincarmu, justru itu malah bahaya. Jika sekarang kamu jauh dari Pade dan yang lainnya, lanjut Pade yang sudah kembali menatap keluar. Tapi kenapa mereka mengincar Adit, Pade? Tanya Adit bingung. Jelas sekali Adit kebingungan. Walau bisa dibilang dirinya berakar dari desa ini, akan tetapi sudah lama sekali Adit tidak berkunjung. Jangankan mencari masalah, kenal dengan orang desa saja tidak. Tenanglah, Pade dan yang lainnya juga sedang mencari tahu. Semoga benar tidak ada hubungan antara kematian Ningrum dan kedatanganmu di desa ini, ucapnya sambil berlalu meninggalkan Adit dalam kegalauan. Adit beranjak mengambil rokok dan segera membakarnya. Ingin rasanya ia mengumpat. Niat hati berharap bisa melupakan Dinda, malah sekarang ia harus bermain-main dengan sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Semuanya berputar di kepala Adit. Dinda, Ningrum, Tumbal, ilmu hitam. Bodoh amat, persetan dengan itu semua, ucapnya jengkel. Tidak mau melihat sesuatu yang membuat sakit jantung, Adit bergegas menutup kembali jendela kamarnya. Entah berapa lama Adit duduk termenung, berbatang-batang rokok sudah ia bakar, berharap bisa menenangkan pikirannya. Srek! Adit terdiam mematung. Dia mendengarkan dengan cermat. Jelas sekali baru saja ada sesuatu yang bergerak di luar kamarnya. Ketakutan kembali menjalar di dalam diri Adit. Meski tidak tahu pasti apa yang sedang bergerak di luar, tetap saja bayangan-bayangan mengerikan muncul di pikiran Adit. Srek! Kembali lagi suara itu muncul, kini malah diikuti dengan bau yang menyengat, mengendus-ngendus. Adit mengingat-ingat di mana dia pernah mencium bau ini. Sepersekian detik dia belum menyadari. Ya, Adit ingat. Detak jantungnya tiba-tiba saja berdebar kencang, matanya membulat ketakutan. Ini adalah bau amis yang ia temui saat berada di rumah Ningrum. Bau amis darah yang bercampur dengan tanah. Jantungnya tiba-tiba berdebar semakin keras sampai-sampai suara detakannya mencapai telinga Adit. Buru-buru Adit beranjak dan segera membaringkan tubuhnya di atas kasur. Disabetnya headset yang ada di meja, segera ia pasang di telinga. Tangannya gemetar hebat saat menutul-nutul layar handphone yang sedang ia genggam. Mencari ketenangan, Adit memilih untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Duk. Adit tersentak. Kamarnya benar-benar gelap. Sejenak dia tidak bisa melihat apapun di sekitaran. Butuh waktu beberapa detik untuk membiasakan penglihatannya dalam kegelapan yang tidak wajar. Srek! Adit menoleh dengan cepat. Ada sesuatu di ujung kamarnya. Seseorang yang sedang berdiri. Adit tidak bisa melihat siapa sosok itu. Kegelapan di kamarnya setengah membuat dirinya buta. Adit mencoba mengedip-ngedipkan matanya dan mengucaknya beberapa kali, berharap apa yang dia lihat hanyalah sebuah bayangan dari perabot kamar tidurnya. Srek! Adit kembali tersentak. Sosok itu berjalan sangat pelan sekali. Nafas Adit mulai memburuk. Tubuhnya gemetar. Siapa kamu? Ucapnya terbata. Sosok itu terus berjalan pelan. Ada sesuatu yang mengikuti setiap pergerakannya. Bodohnya, bukannya ia berlari, tapi bagai terpana, justru Adit malah terus memperhatikan sosok itu. Cep, lampu kamar tiba-tiba saja menyala. Dalam sekejap Adit mengedip, namun sosok yang tadi ada di depannya sudah hilang bagai tertiup angin.
Adit celingukan, tapi ia tidak mendapati apapun di dalam kamarnya. Mungkin cuma halusinasiku, ucapnya sambil menyeka keringat yang muncul di dahinya. Adit menghela nafas panjang, dia pun kembali berbaring. Mas, dengan cepat Adit menengokkan kepalanya ke arah kanan. Wajah pucat itu benar-benar dekat sekali dengan muka Adit. Terasa sekali hembusan nafas yang muncul dari kedua hidung wanita itu. Mas, tolong aku. Ucap Ningrum lirih. Adit hanya bisa menatap syok. Mulut dan tubuhnya terkunci rapat. Adit sama sekali tidak bisa bergerak. Mas, tolong aku. Mas, tolong aku, Mas, teriak Ningrum. Bau yang muncul berasal dari mulutnya benar-benar busuk dan memuakkan. Adit tiba-tiba saja bisa bergerak. Dia langsung melompat hingga terjatuh di pinggiran dipan. Ningrum masih ada di depannya. Kini ia sudah berdiri, muka pucatnya dengan darah segar yang mengalir dari selangkangannya membuat spray kasur Adit menjadi merah gelap. Pergi, teriak Adit. Adit tersentak bangun, tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Mimpi yang barusan dia alami tadi benar-benar nyata. Nafasnya begitu cepat, seperti baru saja berlari ratusan meter. Astagfirullah, ada apa ini sebenarnya? Ucap Adit mengusap mukanya. Belum juga jantung Adit berdetak normal, kini dia mendengar ada seseorang yang tengah berjalan di luar kamarnya. Dia menoleh, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dalam ketakutan, dia mencoba untuk melihat. Siapa tahu itu adalah padenya yang belum tidur. Jadi dia bisa meminta Pade Marwanto untuk menemaninya tidur malam ini. Langkah kaki itu sudah menjauh dari kamar Adit. Jelas sekali dari bayangannya dia sedang menuju ke arah dapur. Adit membuka pintu kamarnya. Saat dia melihat ke ruang tengah, ternyata Adit mendapati padenya sedang tertidur pulas. Rasa takut kembali menghantui batinnya. Namun dia juga merasa penasaran, apalagi kandung kemihnya juga terasa penuh sekali. Sekalian aja ke kamar mandi, pikir Adit. Adit pun berjalan ke arah dapur sekali lagi. Saat sudah sampai di ambang pintu, Adit tercengang mendapati ternyata suara langkah kaki itu berasal dari budenya. Mengendap-endap, Adit mengikuti dan mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Dilihat budenya, Bude Ija, sedang berjalan menuju ke arah desa. Bude mau kemana ya? Ucap Adit penasaran. Selesai. Wow, luar biasa. Tumbal tali perawan. Horornya udah dapet nih, udah mulai grek ya kan. Kemarin part 1 masih slow-slow dikit tuh ya. Ini part 2 udah mulai nih masuk teror mencekam. Saya suka banget nih sama Netra Kala ya, penggambaran horornya itu kayak pas Adit di dalam kamar tuh. Adit di dalam kamar pas nengok ya kan. Wah, elah mukanya Ningrum. Aduh, apalagi Ningrum lagi duduk meringkuk gitu. Terus dia ngomong, ini bukan anak saya, sambil megangin janin gini kan. Aduh, nggak, serem banget deh. Langsung lari tuh, Adit langsung lari gitu ya kan. Tiba-tiba sampai di rumah besar, ternyata itu untungnya rumah Pak Kades. Waduh, coba kalau pas dia datang nggak taunya rumah pelakunya tuh. Aduh, gimana? Dan di episode kali ini makin serunya kenapa ya teman-teman ya? Ternyata di sini semua beranggapan bahwasanya Adit ada keterkaitan. Maksudnya bukan berarti dia pelaku ya. Entah gimana Adit kayak terikat nih sama kasus ini. Jadi kan tadinya Adit mau pulang aja. Tapi ternyata dia dilarang sama padenya jangan pulang karena ngerinya ngikutin tuh Ningrum sampai Jakarta ya kan, ngeri pakai banget di situ. Akhirnya terpaksalah Adit menetap di sana. Yang mana ini semua semakin bikin kita penasaran ada apa di balik semua misteri ini dan siapakah orang yang sedang mempraktekkan ilmu hitam tersebut yang mana dikenal dengan tumbal tali perawan. Wow, makin seru aja, keren banget. Terima kasih Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan video dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya.
link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.